Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema yang merupakan benang merah dari ketiga bacaan adalah seruan pertobatan dari Tuhan kita Yesus demi keselamatan kita. Maka selamat harus bertobat. Maka kita akan mencoba untuk melihat ketiga bacaan, mulai bacaan pertama, bacaan Injil, kemudian baru bacaan kedua. Bacaan pertama diambil dari kisah Nabi Yunus. Ia diutus Allah untuk mewartakan ancaman pada warga kota Ninive, bahwa Allah akan memporak-porandakan kota mereka bila mereka tidak mau bertobat. Semula Yunus menolak tugas perutusan ini. Kiranya kita dapat memahami keengganan Yunus. Sebab memang tidak enak menyampaikan ancaman semacam itu. Pewartaan ancaman seperti ini hanyalah akan menciptakan musuh bagi dirinya. Syukurlah akhirnya Nabi Yunus ternyata mau juga menyampaikan ancaman itu kepada warga Ninive, yang sekurang-kurangnya supaya ia sendiri tidak akan terkena kemarahan dari Tuhan karena menolak tugas pewartaan itu. Di luar dugaan Yunus, ternyata seluruh penghuni Ninive bertobat secara serius. Raja sendiri turun tangan untuk mendorong pertobatan itu. Pertobatan yang hebat seperti itu tidak hanya di luar dugaan Yunus, melainkan juga tak sesuai dengan keinginan pribadi Yunus sendiri. Karena itu Yunus marah kepada Tuhan bahwa ia tidak jadi merusak Ninive. Mungkin Yunus merasa sikap belas kasih Tuhan yang terlalu besar itu tidak adil. Tuhan dinilainya terlalu mudah mengampuni. Yunus sudah jengkel, inginnya Ninive udah dihancurkan saja. Tapi ternyata ketika mereka punya niat untuk bertobat, Tuhan mengampuni. Pikiran Allah ternyata berbeda dengan pikiran manusia. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, yakni dari Injil Santo Markus, kita mendengarkan pewartaan serupa mengenai pertobatan. Setelah beliau, Tuhan kita Yesus Kristus, mewartakan pertobatan, Tuhan Yesus memanggil para murid-muridnya yang diharapkan akan dapat meneruskan pewartaannya kepada banyak orang. Pewartaan tentang rencana penyelamatan Allah itu terlalu berharga untuk disembunyikan. Warta gembira itu perlu disebarluaskan kepada siapapun juga. Maka bila dibandingkan dengan pewartaan Yunus yang dirumuskan dengan ancaman, gaya perwataan Tuhan Yesus Kristus berbeda sama sekali, lebih simpatik. Kepada orang banyak, ucapan Yesus pertama-tama berbunyi, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Pewartaan seperti itu lebih enak di telinga daripada ancaman Allah yang harus disampaikan oleh Nabi Yunus ke warga Ninive. Namun urgensinya tetap relevan. Intinya Allah mewartakan keselamatan, tetapi untuk menerima keselamatan itu orang harus mau bertobat. Hasil dari pewartaan kedua tokoh itu ternyata mirip, tetapi tidak sama. Orang-orang Ninive bertobat dan selamat. Rasul-rasul bertobat dan dijadikan penjala manusia. Bedanya orang-orang Ninive tidak harus mengikuti Nabi Yunus. Tetapi dalam pewartaan Tuhan Yesus, para murid mengikuti Tuhan Yesus. Maka bertobat itu berarti mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi Kristen tidak terutama menjadi warga gereja atau bahwa telah dibaptis dan seterusnya,
itu memang baik, tetapi itu adalah wujud dari ikut Yesus. Maka intinya adalah bahwa dia mengikuti Yesus, maka dibaptis menjadi warga Kristen dan mengikuti moral Kristiani. Ia hanyalah merupakan ungkapan atau perwujudan yang intinya mengikuti Yesus. Sayang, dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, iman seringkali disamakan dengan agama. Di Indonesia itu semuanya beragama, tetapi yang beriman berapa orang? Artinya hanya tata dunia saja agama itu. Bahkan kadang-kadang hanya disamakan dengan penerimaan sakramen baptis. Kalau sudah baptis, sudah. Baptis adalah awal bahwa kita ini mengikuti Yesus dan menyesuaikan dengan kehidupan Yesus. Namanya mengikuti, bahasa Jawanya jelas, mengintili, kekintil gitu. Kemanapun diikuti. Karena itu perlulah panggilan murid-murid oleh Tuhan Yesus itu dijadikan alat untuk menyadari makna utama hidup sebagai orang Kristen. Seorang disebut Kristen karena mengikuti Kristus, bukan karena dibaptis. Memang baptis itu perlu tata lahir, tetapi yang paling pokok hatinya itu mengikuti Yesus atau tidak. Dibaptis hidupnya sama saja, ya percuma saja. Sangan baptis adalah ungkapan gereja dari keyakinan itu. Penerimaan dalam pangkuan gereja merupakan salah satu buahnya yang berciri sosial yuridis. Pencurahan Roh Kudus, pengangkatan sebagai anak dan penghapusan dosa-dosa adalah buah-buah rohani. Buah-buah rohani dari mengikuti Yesus. Dalam paham semacam itulah Santo Paulus, suratnya Santo Paulus pada umat di Korintus, yang kita dengarkan dalam bacaan kedua tadi, dapat dipahami dalam arti mengikuti tadi. Dibandingkan dengan nilai tinggi dari iman Kristen dalam arti mengikuti Kristus itu, barang-barang atau perkara yang penting di dunia ini berkurang nilainya. Santo Paulus mengira bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita ikuti segera akan datang dengan penuh kemuliaan. Karena itu, perhatian seluruh hidup kita adalah pada Yesus. Yesus harus nomor satu, yang lainnya menjadi nomor dua. Maka yang dikejar utama adalah Yesus Kristus. Maka bertobat berarti menomorsatukan Allah dan menomorduakan apa yang ada di dunia ini. Nasihat itu dirumuskan oleh Santo Paulus demikian. Waktunya singkat. Hidup manusia itu singkat. Bahkan dalam suasana pandemi ini kita pun tidak tahu siapa yang mendahului kita. Kemungkinan kita, mungkin orang lain itu bisa terjadi. Maka yang paling pokok dikatakan bahwa kita ini harus menomorsatukan Allah daripada yang lain. Maka dikatakan yang beristri harus berlaku seolah-olah tidak beristri. Memang kita mencintai istri kita, tapi cinta yang paling pokok adalah cinta kepada Allah. Orang-orang menangis seolah tidak menangis. Kita boleh menangisi apa saja bahwa kita di dunia ini, tapi yang paling pokok adalah menangisi dosa-dosa kita dan bertobat. Orang-orang yang bergembira seolah tidak bergembira. Kita boleh bergembira mengenai apa yang ada di dunia ini, tetapi kita lebih bergembira karena kita ini bersama dengan Allah. Pendeknya, orang-orang yang pergunakan barang duniawi ini seolah-olah sama sekali tidak menggunakannya. Artinya bukan yang paling pokok yang kita cari, tapi Allah yang nomor satu. Sebab dunia seperti kita sekarang ini akan berlalu, cepat atau lambat, entah kita siapa yang dipanggil duluan, akan berlalu. Santo Paulus tidak meremehkan dunia. Kita hidup di dunia, apa saja yang di dunia ini penting.
melainkan dalam arti relatif. Barang-barang dunia ini sejauh itu memang mengembangkan hidup rohani kita untuk memuliakan Allah menjadi penting. Tetapi kalau itu justru menjauhkan Allah, maka kita harus hati-hati. Tuhan itu jauh lebih penting dari seluruh dunia, maka pertobatan Kristiani berarti penempatan kembali Tuhan Yesus Kristus sebagai yang paling penting di atas semua nilai dunia ini. Hal itu mudah diucapkan, tetapi memang kita setiap hari harus mencoba untuk melaksanakan dan mohon bantuan rahmat Allah. Semoga Tuhan berkati kita semua. Amin.